Kalian mau kemana? Mau observasi Observasi? Di mana? di sana. Di mana? Sana ya. Nah, ini dia di sini. Lah, kenapa di sini? Bukannya di Emsen? Karena di Emsen lagi ada renovasi sementara ini, makanya kami observasi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama gue Nindi Wijaya. Saya Khairi. Saya Mira. Saya Puji. Hari ini kami melakukan tugas observasi di MTSN 1 Kota Sumsalam. Mungkin jadi pertanyaan kenapa kami berada di Mandua, karena sudah dijelaskan oleh Bang Khairi tadi. Karena ada renovasi dan murid-muridnya dipindahkan ke sini. Baiklah, hari ini kami akan melakukan observasi, yaitu tugas wawancara yang diberikan oleh Bu Rita Septiani. Halo Bu Rita Septiani. Halo. Baiklah, mungkin langsung aja ya teman-teman. Let's go. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa? Saya Iqbal Al-Huda. Saya di sini kurikulum. Baik Pak, kami perkenalkan nama saya Nindi Wijaya sebelumnya. Saya Muhammad Khairi. Saya Mira. Baik Pak, tujuan kami di sini adalah amanat yang diberikan oleh dosen kami untuk melakukan observasi dengan wawancara untuk beberapa pertanyaan Pak. Apakah boleh? Baik Pak, untuk pertanyaan pertama Pak, apa peran utama guru dalam membentuk akhlak siswa di MSN? Peran utama guru ya untuk membentuk karakter siswa adalah dengan mendidik. Mendidik bahwasanya sekolah itu adalah tempat untuk mendidik akhlakul karimah siswa-siswa atau anak-anak selain daripada yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi sebagian besar waktu anak-anak ini banyak dihabiskan di sekolah. Jadi peran itu berbagi antara orang tua dengan guru. Guru adalah sebagai juga pengganti orang tuanya di sekolah, sehingga peran guru untuk mendidik atau membentuk karakter anak-anak itu ya di sekolah. Bisa bekerja sama. Nah, jadi peran guru itu sebenarnya cukup besar, tapi sekarang ini keadaannya atau kenyataannya memang hanya diharapkan peran dari guru. Jadi maksudnya sekarang ini bergeser, lebih diharapkan lagi peran guru ya, dalam membentuk karakter, padahal seharusnya guru itu hanya membentuk karakter anak-anak atau siswa itu hanya 30%. Harusnya lebih besar peran orang tua dalam membentuk karakter, karena peran orang tua itu harus diharapkan lebih daripada guru. Tapi pada kenyataannya saat ini orang-orang tua berharap lebih kepada guru, ya kan? Nah, jadi seakan-akan anak-anak ini lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada di rumah. Tapi mungkin itu akibat dari berbagai faktor. Satu mungkin ekonomi ya. Karena kedua orang tuanya bekerja dua-dua, mungkin jadi kurangnya perhatian. Jadi kalau keadaan saat ini akhlakul anak-anak sekarang yang ada berkurang juga, itu tadi cara peran orang tua juga berkurang terhadap membentuk karakter anak-anak. Sedangkan sebatas mana guru bisa membentuk kalau tidak ada support atau dukungan dari orang tua. Izin Pak, yang selanjutnya itu saya ingin bertanya, bagaimana cara guru menanamkan nilai-nilai karakter Islam di sekolah? Oke. Kami yang kami laksanakan di madrasah ini itu dimulai dari pembiasaan ya, pembentukan karakter dimulai dari kegiatan pagi. Kegiatan pagi kami itu dimulai dari pertama masuk ke dalam gerbang itu anak-anak mengucapkan salam. Ada yang menyambut, kami menyambut para guru ya, bersalaman, laki-laki dengan laki-laki ya, perempuan dengan perempuan. Kami menganjurkan kepada anak-anak itu ketika bersalaman mengucapkan salam dan mencium tangan dewan guru atau gurunya, karena itulah berkahnya guru untuk mengambil keberkahan anak-anak ya, atau guru juga dalam mengajar atau mengambil pelajaran bagi anak-anak. Dan berikutnya setelah masuk
kami melaksanakan kegiatan pagi. Itu Senin ada upacara, ya, Selasa ada muhadaroh. Muhadaroh ini tampil dalam kegiatan Islami. Contoh di sana pidato di dalam bahasa Arab, kemudian berdoa, kemudian membaca ayat suci Al-Quran. Muhadaroh hari Selasa. Hari Rabu kami literasi. Literasi itu ya memang ada yang Islami, ada yang umum. Itu bacaannya. Tapi yang paling fokus itu kegiatan pagi untuk Islami itu hari Kamis dan hari Jumat. Kamis itu membaca ayat suci Al-Quran khusus untuk juz amma atau juz 30, ya, surat-surat pendek. Kemudian hari Jumat itu membaca surat Yasin. Kalaupun nanti di hari Sabtu kami melaksanakan senam pagi, biasanya senam pagi kami itu juga bernuansa Islam. Kenapa? Ya, karena kami menggunakan lagu-lagu bahasa Arab yang kira-kira artinya itu bagus, membangkitkan motivasi, dan gerakannya juga tidak yang melanggar syariat Islam. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan pagi tidak Senin sampai hari Sabtu, di dalam pembelajaran karena kami itu madrasah bukan sekolah pada umumnya, ada 4 mata pelajaran agama, ya kan? Pertama ada Quran hadis, yang kedua ada akidah akhlak, yang ketiga fikih, yang keempat ada SKI. Tapi sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kami mendapat program dan sudah kami laksanakan selama 2 tahun lebih. Ada nama programnya Limit, 15 menit membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ketika dari Provinsi Aceh. Jadi ketika anak-anak masuk ke dalam ruang kelas, guru juga sudah masuk, ya, seperti biasa ditertibkan, membaca surat pendek lagi, kemudian berdoa sebelum pembelajaran dimulai, kemudian membaca Quran 15 menit, limit. Kemudian masuk kita ke pelajaran agama, sudah Islam lagi dia, ya kan? Kemudian di dalam pelajaran umum pun, ya, kami menerapkan yang namanya KBC, kurikulum berbasis cinta, yang mengarah juga ke Islami. Karena di dalam KBC itu ada 5 pilar: cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, harus dikaitkan semua mata pelajaran, walaupun pelajaran olahraga. Karena kan olahraga kita biasanya kan praktek aja kan, tapi ini harus dikaitkan dengan kurikulum berbasis cinta, harus dikaitkan kepada cinta kepada siapa. Udah pasti cinta kepada Allah ada semua mata pelajaran, cinta kepada Rasul ada semua mata pelajaran. Kemudian dalam kegiatan agak siang kan, kami menerapkan pukul 12 itu atau tepat waktu sholat zuhur berjamaah. Tapi sebelum sholat zuhur, kami memantau dan mengawasi, termasuk juga membimbing anak-anak untuk taharah bersuci. Ya kan, kita nggak tahu anak-anak ini habis ngapain, bisa aja bermain-main atau apa. Tapi itulah yang kami lakukan selama setiap hari, kecuali hari Jumat untuk sholat zuhur, ya. Setelah ketika selesai pembelajaran, bersama tutup dengan doa, membaca surat-surat pendek juga, ya, supaya apa? Anak-anak ini kalau tidak diulang dia sering lupa. Jadi itulah yang kami terapkan, ya, di dalam pembelajaran untuk membentuk karakter dan juga yang Islami, gitu kan. Apakah ada aturan khusus yang diterapkan di kelas Terkait yang seperti kayak tentang seragam, kan memang harus Islami banget ya Pak. Ketika murid itu melanggar dengan ketidakdisiplinannya, apa aturan khususnya untuk mereka? baik. Kalau untuk aturan khusus sebenarnya banyak, tapi kami saya lah terutama menanyakan spesifiknya supaya tidak melebar kemana-mana. Tapi kalau memang secara umum, kalau dari segi pakaian insya Allah Islami, ya. Kalau ada anak-anak yang melanggar aturan, ya, itu kami tidak memberlakukan sanksi yang gimana-gimana. Kami menggunakan sistem poin pelanggaran. Poin pelanggaran. Kalau poin pelanggarannya sudah memenuhi syarat
untuk dipanggil orang tuanya, kami panggil orang tuanya. Karena kami menjaga kan itu. Hukuman saat ini itu memiliki banyak tafsir, ya, mau sanksi fisik, sanksi yang lain-lain, itu memiliki banyak tafsir. Jadi kami mengubah aturan itu, ya, dengan poin pelanggaran. Ada poin-poinnya, kalau dia tidak rapi jilbabnya, poinnya sekian. Atributnya tidak pakai, misalnya rambutnya nampak bagi perempuan, bagi laki-laki yang rambutnya panjang, ada poin-poinnya semua. Jadi kalau terpenuhi, kalau nggak salah saya 50 poin, 50 poin itu atau 100 ya, saya lupa. Dipanggil orang tuanya untuk peringatan bernama. Jadi kami kerjasama dengan orang tua untuk ini. Perkara hukuman atau sanksi kami kembalikan kepada orang tua supaya ada kerjasama peran antara orang tua dengan kami para guru. Itu kalau yang secara umum, ya. Tapi kalau secara spesifik khusus ada aturan di dalam kelas itu yang memang dilakukan oleh wali kelas masing-masing. Misalnya kan kalau melanggar aturan poin-poin ini, ya, itu mungkin diberi tugas literasi kah juga, atau menulis, ya, menulis beberapa lembar, atau pernah ada guru yang melaksanakan sanksi itu dengan menulis huruf Arab Bismillah. Kalau kami pelajaran umum kan misalnya ditulis dengan bahasa Indonesia, kami tidak melaksanakan atau tidak mengikuti aturan dengan bahasa Indonesia. Tapi sebagian guru karena memang ini basisnya Islam, suka menulis Bismillah sampai cantik dia menulis. Supaya tulisan Arabnya bagus, gitu kan, supaya ketika dia menulis Al-Quran juga bagus. Lalu kami panjangkan ketatkan dalam aturan khusus, ya, itu masalah bully, perundungan. Kalau selama kami di MAN ini, kami tidak punya pemantau selain daripada kami diri sendiri sama anak-anak. Tapi kalau kami di MSN sama, ya, kami punya kamera CCTV di setiap kelas. Jadi kami menekankan kepada anak-anak jangan membuli atau jangan melakukan perundungan. Kalau perundungan kami nggak toleransi. Kalau ketahuan poinnya 100 langsung. Konsekuensinya berat, Pak. Konsekuensinya sanksinya berat. Kami tidak pernah melakukan hukuman fisik, ya, pukulan atau yang lain-lain. Termasuk saya guru olahraga, saya nggak pernah kasih hukuman lari atau apa gitu. Kami lebih banyak bermediasi dengan orang tua terhadap perilaku menyimpang atau yang melanggar aturan dari anak-anak ini. Nah, supaya orang tua juga tahu. Apalagi kan adik-adik mahasiswa juga tahu di media sosial, di TV. Ketika guru benar melakukan sanksi, malah gurunya yang salah. Nah, jadi kami panggil gurunya. Ada poin-poin kami, tetapi kalau memang diperlukan, boleh kami tunjukkan poin-poin sanksi-sanksinya apa, gitu kan. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, Pak, sebagai penutup. Jadi dengan penjelasan yang Bapak berikan tadi dari peran guru, kedisiplinan, dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, pasti ada dampak yang Bapak atau pihak sekolah rasakan perubahan sikap dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Mungkin apa yang paling menonjol, Pak, dari karakteristik mereka? Dari karakter anak-anak kami selama kami menerapkan keadaan yang saya jelaskan tadi, itu perubahannya mereka lebih menghargai teman, terutama masalah perundungan tadi. Nah, kemudian mereka juga lebih tahu, gitu kan, bahwasannya disiplin itu terutama ketika sholat zuhur. Ketika kami bunyikan bel untuk pelaksanaan sholat zuhur, ya, mereka sudah tahu itu harus kemana dan harus ngapain. Nah, karena kita bukan membeda-bedakan jadwal atau kegiatan, tapi kami menekankan atau memprioritaskan ketika bel untuk sholat zuhur bersegeralah, kan gitu. Itu datang ke musola atau datang ke tempat wudhu, gitu kan. Jadi perubahan itu yang signifikan, ya, terutama dalam perilaku kedisiplinan
dan satu lagi saling harga menghargai atau hormat menghormati sesama. Di samping daripada pembelajaran KBC tadi ya, kurikulum berbasis cinta, pernah dengar? Belum. Baru ini dengar. Nah, selama ini yang dengar kurikulum merdeka kan? Benar, kurikulum Kami menggabungkan dua itu, kurikulum merdeka sama kurikulum berbasis cinta. Kurikulum merdeka dari Kementerian Pendidikan, kurikulum berbasis cinta dari Kementerian Agama. Jadi coba adik-adik mahasiswa ini kan dari Kementerian Agama juga sih, ya Sri Hapas. Coba nanti lihat-lihat, ya, di searching apa itu KBC. KBC orang bilangnya ya, KBC. Karena saya lihat tadi dari 5 ini semuanya jurusannya manajemen pendidikan. Mana tahu di antara adik-adik mahasiswa ini ya nanti bisa menyusun kurikulum yang terbaru. Tapi sebagai dasarnya ya KBC ini, karena KBC ini sudah dikembangkan ya, kemudian hampir juga mau diterapkan di luar negeri. Karena namanya berbasis cinta, ilmu tidak akan masuk kalau dia tidak cinta. Dia tidak akan menghargai orang kalau dia tidak cinta juga kan. Artinya cinta itu dalam arti yang positif, bukan dalam arti yang negatif. Jadi setelah kami terapkan KBC ini dalam pembelajaran sehari-hari kepada anak-anak, mereka juga menimbulkan sikap cinta ya. Cinta itu ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya masing kepada Tuhannya kan itu. Cinta kepada Rasul, mereka bisa berselawat. Mereka tahu ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, mereka menjawab sallallahu alaihi wasallam kan itu kan. Baru kemudian di dalam KBC itu ada cinta ilmu, kemudian ada cinta lingkungan, cinta kepada diri sendiri dan teman. Jadi dari pembelajaran itu mereka lebih menghargai diri sendiri dulu, baru kepada orang lain. Ya kan? Baru di dalam KBC juga itu kami juga menerapkan yang namanya hubungan antar manusia dan hubungan kepada Allah. Hablum minan nas, hablum minallah. Kan gitu. Jadi mereka tahu. Jadi kami juga menerapkan bahwasanya berharap ya pelan-pelan nanti anak-anak kami ini tahu mana yang harus dijaga dalam menjaga hubungan sesama manusia, mana yang harus dijaga dalam menjaga hubungan dengan Allah. Kan gitu. Tapi memang ya tidak ada perubahan yang secepat kilat. Apalagi ini KBC baru semester ketiga ini dilaksanakan. Jadi baru 1 tahun setengah. Kami berharap tidak ada perubahan lagi dalam kurikulum karena kurikulum berbasis cinta ini sudah sangat baik dan mau diterapkan di beberapa negara termasuk juga di negara Arab. Ya, untuk metodenya, bukan untuk materi beda. Ini kurikulum berbasis cinta ini dia lebih mengarah kepada metode, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara belajar dengan penuh cinta, dengan penuh rasa kasih sayang. Dari situ kami belajar supaya kami tidak ada melakukan hukuman fisik kepada anak-anak, tidak ada memberikan sanksi yang aneh-aneh kepada anak-anak. Maka dari itu kami lebih banyak memberikan nasihat kepada anak-anak. Kami panggil orang tuanya juga memberikan nasihat. Kami mediasi dengan orang tuanya. Jadi itu jawaban saya lah terhadap beberapa pertanyaan tadi. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak ya sebelumnya atas waktunya Pak. Ya, terima kasih juga untuk telah menjawab beberapa pertanyaan kami. Baiklah, kami akan mengakhiri sesi wawancara ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini kami ingin bertanya kepada adik-adik. Jadi kan, apakah guru sering menasehati tentang akhlak sama adik-adik gitu? Penyampaiannya gimana bilang? Penyampaiannya kayak mana? Yang sering menasehati. Jangan buang sampah sembarangan. Terus Itu bentar dulu, aku dulu. selanjutnya lah. Baru terus lah ngomongnya. Kalau misalnya depan guru
Dengar Jaga tata juga. krama. Terus Terus apa yang bukan Mira nak? Nanti masuk dah rekaman ini. Coba nomor 4 nomor 5 bebas. terus udah gitu aja. Boleh bahasa Udah. kotor. Nggak boleh berbicara kasar ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, coba. Iya. Lamanya. Pegal lah nih. Nah, ini pertanyaan lagi ya. Apa yang paling kamu ingat dari guru tentang sikap dan akhlak? Nah, nggak bisa dijawab orang tua kayak itu. Yang kalian ingat? Yang lainnya Mir? Aku ingat tidak membuli. Jangan membuli ya. Berarti betul bang. Santun. Sopan santun. Ah, Betul. Gaya. Toleransi. Siapa yang di sini ada dendam sama guru? Gak ada. Masa iya? Masa? yang benci sama gurunya ada nggak? Ada. Hah? Kenapa ada? Kenapa gurunya benci? Gurunya kejam kali ya? Karena dia kejam. Enggak ada.